Betulkah tanah ini milik Israel? Dari ceritanya saja ya, dari ceritanya saja di Al-Maidah ayat 21 ini, Bani Israel adalah pendatang. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua tentang kekeliruan dari seorang ustadz yang masih ingusan, yaitu Yusuf PI, di mana dia menanggapi konflik antara Israel dan Palestina, dan dia berkata bahwa yang berhak atas tanah Palestina itu adalah orang Arab, karena Israel pada saat itu sebagai pendatang saja. Nah, oleh karena itu teman-teman, mari kita akan dengarkan videonya yang berikut ini. Betulkah tanah ini milik Israel? Dari ceritanya saja ya, dari ceritanya saja di Al-Maidah ayat 21 ini, Bani Israel adalah pendatang, bukan tanah hak milik. Tapi mereka mengklaim dan mengakui bahwa tanah Palestina itu adalah tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhannya Nabi Musa, yaitu apa mereka menyebut, ya saya nggak tahu ya, saya nggak tahu urusan apa, kayak terserah mereka menyebutnya. Yang jelas tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan untuk mereka, itu kata mereka. Jadi kalau kita melihat secara historis ya Bapak Ibu semuanya, sebelum Bani Israel masuk ke wilayah tersebut, ke tanah Palestina tersebut, jadi tanah itu sudah didiami suku-suku Arab, yaitu kabilah Finikin namanya. Lalu datang ya beberapa kabilah yang disebut kabilah Palestina. Nah artinya pada zaman dulu, sebelum Masehi ribuan tahun, orang-orang yang berhijrah dari Jazirah Arab ke Palestina sudah menempati Palestina duluan daripada bangsa Israel. Bangsa Israel dijanjikan ketika di zaman Nabi Musa. Dan kalau kita melihat di dalam ayat Al-Quran kita yang lain ya Bapak Ibu semuanya, di sini saya tampilkan untuk Anda. Tanah Palestina ini tanah untuk orang beriman. Ya, sebagaimana di dalam Quran surah Yunus ayat 84. Saya langsung bacakan untuk Anda. Dan Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya, jika kamu benar-benar orang muslim, berserah diri." Jadi, tanah Israel yang dijanjikan di zaman Nabi Musa untuk orang-orang beriman. Lalu apakah Bani Israel atau Zionis di zaman sekarang mereka beriman? Iman ada berapa? Di dalam rukun Islam, di dalam rukun iman ada 6. Beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada para rasulnya. Tetapi Yahudi mengingkari Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai memeranginya di Yastrib, dan mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Artinya di sini mereka ingkar terhadap Nabi Muhammad SAW, jatuhlah iman mereka tidak bisa disebut beriman. Zionis atau Yahudi atau Bani Israel ini, artinya kalau mereka mengingkari Nabi Muhammad SAW, mereka sudah tidak beriman dan tidak ada hak atas tanah Palestina. Jadi tanah Palestina itu adalah hak milik atau hak tanah orang-orang yang beriman sesuai penjelasan Al-Quran kita. Lucu ya teman-teman ya, mendengarkan penjelasan dari seorang ustadz yang tidak tahu apa-apa, sudah keliru lagi untuk memahami sejarahnya. Nah teman-teman, ini yang banyak disalahpahami oleh banyak orang tentang Palestina dan Israel ini. Saya mau jelaskan bahwa orang-orang Kanaan, orang-orang Filistin itu merupakan cucu dari Nabi Nuh. Bisa nanti baca teman-teman di dalam Kejadian 10 ayat 6 sampai 14. Nah, Nuh ini memiliki 3 anak laki-laki, yaitu Set, Ham, dan Yafet. Nah, jadi keturunan Ham ini, anak kedua dari Nuh itu, yaitu Kanaan, yang disebut sebagai orang-orang Filistin. Nah, jadi orang-orang Filistin, Kanaan itu merupakan anak atau keturunan dari Ham, atau bisa disebut sebagai cucunya Nabi Nuh. Nah, teman-teman, dari situlah disebut mereka sebagai orang-orang Filistin, sebagai orang-orang Kanaan. Dan kemudian di zaman Abraham mulailah Allah menjanjikan tanah Kanaan ini, tanah Filistin ini kepada Abraham. Itu ketika Allah memanggil Abraham dari negerinya, yaitu Ur Kasdim. Ini yang tidak dimengerti atau yang tidak diketahui oleh Yusuf PI, karena dia berkata tadi bahwa Allah menjanjikan itu di zaman Nabi Musa. Sebenarnya itu di zaman Abraham Allah sudah menjanjikan tanah Kanaan ini kepada Abraham.
Mari kita bisa melihat di dalam Kejadian 12 ya. Di dalam Kejadian 12 ayat 6 sampai 7. Begini firman Tuhan. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sihem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Orang Kanaan diam di negeri itu. Ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di suatu mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Perhatikan baik-baik. Orang Arab masih belum ada di situ, teman-teman ya. Itu jauh sebelumnya. Jadi kalau kita mau melihat sejarah itu harus benar-benar dari awalnya. Nuh punya anak yaitu Ham, dan Ham itu punya keturunan yaitu Kanaan. Itulah yang disebut orang-orang Filistin. Dan kemudian negeri itu dijanjikan kepada Abraham. Jadi keturunan Abraham yaitu Ishak, dan Ishak punya anak lagi yaitu Yakub. Dan Yakub punya anak 12 suku. Nah, Yakub itu disebut Israel. Yakub ini punya anak 12, dan terakhir yaitu Yusuf, di mana dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang-orang Mesir, dan menetaplah Yusuf di tanah Mesir pada saat itu. Dan kemudian terjadilah kelaparan di negeri Yakub, sampai saudara-saudara Yusuf itu datang mengambil makanan di negeri yang dimana Yusuf menetap di sana, di Mesir. Dan kemudian ketika saudara-saudara Yakub menetap di sana dan mereka mulai berkembang biak di sana, orang-orang Israel berkembang biak di tanah Mesir sampai mereka banyak jumlahnya, bahkan dikatakan oleh firman Tuhan lebih banyak jumlahnya daripada orang-orang Mesir. Orang-orang Israel pada saat itu begitu banyak di tanah Mesir. Nah, setelah itu orang Israel ini ditindas oleh orang-orang Mesir, oleh Raja Firaun. Dan setelah mereka ditindas, Allah melihat mendengarkan tangisan mereka. Itulah sebabnya Musa diutus untuk membawa keluar orang-orang Israel dari tanah perbudakan itu. Dan saya ingatkan kepada Ustadz Yusuf yang masih ingusan ini, bahwa Musa itu, yang dia kenal itu adalah Allah Israel. Yang mengutus dia itu adalah Allahnya Israel, bukan Allahnya orang Arab. Itu yang perlu kamu ketahui. Dan kemudian setelah itu, Musa membawa keluar orang-orang Israel atau bangsa Israel dari tanah perbudakan itu ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian yang mana? Tanah perjanjian yang pernah dijanjikan kepada Abraham tadi, nenek moyang mereka, yaitu tanah Kanaan. Yang dimana di sana ada orang-orang Kanaan, orang-orang Filistin. Dan setelah Musa membawa keluar mereka di situ dengan banyak keajaiban mukjizat yang dilakukan sepanjang perjalanan mereka, dan kemudian mulailah dekat mereka ke tanah perjanjian itu, sehingga diutuslah ke-12 pengintai, termasuk Yosua dan Kaleb. Nah, jadi teman-teman, Yosua lah yang melanjutkan perjalanan memimpin bangsa Israel ke tanah Kanaan. Karena Musa tidak sampai ke sana. Karena Musa dia meninggal sebelum bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan itu. Jadi Yosua lah yang memimpin bangsa itu sampai kepada tanah perjanjian itu. Dan mereka menempati itu dengan perang. Mereka merebut kembali tanah perjanjian itu dengan perang. Dengan pertumpahan darah. Karena itu adalah negeri yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham. Di dalam Kejadian 12 tadi, ayat 6. Nah, di situ masih belum ada orang Arab. Jangan ngaur itu si Yusuf PI. Mari kita akan melihat ya, di dalam Yosua, supaya jelas. Di dalam Yosua, kita lihat pasal ke-10. Nah, judul perikopnya yaitu pertempuran dekat Gibeon, Yosua merebut bagian selatan Kanaan. Nah, jadi Yosua mulai berperang menghabisi orang-orang yang berada di bagian selatan Kanaan untuk merebut bagian selatan dari Kanaan. Dan Yosua berhasil merebut hari itu sampai terjadi peperangan yang luar biasa, menimbulkan kekalahan besar bagi orang-orang Kanaan di bagian selatan sampai matahari berhenti. Di dalam Yosua 10 ayat 13, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendam kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Jadi negeri itu diserahkan, atau tanah Kanaan itu diserahkan oleh Allah kepada orang Israel. Itulah sampai matahari berhenti, tidak boleh malam dulu, sampai mereka mengalahkan orang-orang Kanaan di bagian selatan itu. Nah, itu bagian selatan Kanaan. Dan kemudian dilanjutkan lagi perang ke bagian utara Kanaan. Di dalam Yosua 11, bagian utara Kanaan direbut. Nah, Yosua menimbulkan kekalahan besar lagi bagi orang-orang Kanaan pada saat itu, sampai mereka merebut bagian utara dari Kanaan itu. Yang pertama tadi bagian selatan berhasil direbut oleh Yosua, dan juga di Yosua 11
bagian utara Kanaan itu berhasil direbut. Nah, sampai selanjutnya Yosua pasal 12, di situ nanti ada daftar raja-raja yang dikalahkan oleh Yosua atau bangsa Israel. Dan kemudian di pasal 13 masih ada daerah-daerah yang belum direbut. Dan di pasal 14 itulah, Yosua 14, disitulah pembagian tanah Kanaan kepada ke-12 suku bangsa Israel. Nah, jadi jelas teman-teman ya, apa yang menjadi pembahasan kita sesuai dengan Alkitab bahwa tanah Kanaan itu adalah tanah perjanjian yang menjadi hak milik orang Israel. Itu sudah mulai dijanjikan di zamannya Abraham, bukan di zamannya Musa. Jadi kalau Yusuf Kay mengatakan bahwa di zaman Musa lah ada mulai perjanjian itu keliru, itu salah. Nah, setelah pembagian tanah Kanaan itu dari generasi ke generasi sampai Raja Saul berperang terus dengan orang Filistin ini, sampai kepada Raja Daud terus berperang kepada orang Filistin sampai generasi seterusnya. Terus ada peperangan antara Israel dan orang Filistin. Jadi itu yang mau saya sampaikan bahwa keliru kalau Yusuf Kay mengatakan bahwa yang berhak atas tanah Palestina itu yaitu orang Arab. Karena kita lihat itu belum ada orang Arab di zaman Abraham mendiami tanah Kanaan. Belum ada. Itu negeri itu dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya. Nah, yaitu Israel. Nah, jadi itu sudah jelas. Kalau Yusuf Kay mengatakan bahwa Zionis Yahudi karena mereka ingkar terhadap nabi mereka, yaitu nabi dari Arab, maka itu keliru. Karena Tuhan atau Allah Israel tidak pernah menyinggung soal nabi dari Arab itu. Tidak pernah disinggung itu sepanjang perjalanan Israel merebut tanah Kanaan atau wilayah Filistin. Tidak pernah disinggung masalah harus percaya kepada nabi dari Arab. Tidak ada. Karena Allah yang dipercayai oleh orang Arab itu berbeda dengan Allah yang dipercayai oleh orang Israel pada zaman itu. Dan sebelum orang Israel mendiami atau merebut negeri Kanaan itu, wilayah Filistin itu, orang-orang Filistin pada saat itu, orang-orang Kanaan pada saat itu, mereka menyembah berhala. Tuhan mereka itu berhala, bukan Allah Israel. Dan belum muncul agama Yusuf Kay pada saat itu. Karena agama Yusuf Kay pada saat itu masih belum ada ya, masih belum lahir. Itu lahir agamanya itu di abad ke-7, nah sekitar itu. Nah, jadi sebenarnya kenapa sekarang ini ada orang Arab di tanah Palestina itu? Sebenarnya orang Arab itu mulai datang ke wilayah atau ke negara Palestina itu dimulai tahun 638 Masehi. Itu setelah Jenderal Titus menaklukkan Yerusalem atau Israel. Nah, sampai meruntuhkan Bait Allah. Setelah itu, disitulah Khalifah Umar di tahun 638 Masehi menaklukkan Yerusalem. Disitulah orang-orang Arab berdatangan. Mereka mendiami tempat itu. Nah, jadi kalau di zaman Musa mana ada? Nggak ada orang Arab yang datang ke Kanaan itu, ke wilayah Filistin itu. Itu orang Arab datangnya di tahun 638 Masehi. Yang dimana ketika Khalifah Umar di tahun 638 menaklukkan Yerusalem. Dan mereka merebut wilayah itu. Nah, sehingga mereka menjadi tempat kediaman mereka sampai sekarang ini. Orang-orang Arab justru yang menjadi pendatang di wilayah Palestina, bukanlah orang Israel. Nah, jadi itu sudah jelas teman-teman ya. Kenapa orang Israel terus berjuang untuk mempertahankan tanah itu? Karena tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka, yaitu kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan itu sudah jelas apa yang menjadi perjanjian Tuhan kepada mereka itu mereka terus pertahankan. Sekalipun di Alkitab mengatakan atau di firman Allah mengatakan Allah menyertai bangsa Israel dalam perang itu, dalam merebut tanah itu. Nah, jadi kalau sekarang orang Israel terus merebutnya, ya karena memang itu perjanjian Tuhan kepada mereka bahwa harus merebut tanah itu kembali. Jadi jangan sampai ngawur untuk memahami sejarah tersebut sampai keliru dan tidak mengerti sama sekali. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa Israel itu merupakan biji matanya Tuhan. Kalau mengganggu Israel, memerangi Israel, sama halnya engkau melawan Tuhan. Mari kita baca ayat dalam Zakharia 2 ayat 8. Firman Tuhan berkata begini, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Siapa yang menjamah Israel, yang mengganggu Israel, ia berarti menjamah biji matanya Tuhan. Itu pesan Tuhan. Dan itu perjanjian Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi jangan sampai kita orang yang di luar Israel ikut campur soal konflik antara Palestina dan Israel. Ya doa kita semua bahwa agar mereka itu benar-benar damai. Karena kita tahu bahwa yang menjadi korban dalam perang itu adalah warga sipil, teman-teman ya. Kebanyakan yang menjadi korban jiwa di sana adalah warga sipil. Jadi kita doakan yang terbaik bagi mereka. Jangan sampai kita mengutuk bangsa Israel dan maupun juga bangsa Filistin. Karena itu merupakan tanah perjanjian. Jadi kiranya lewat video ini teman-teman yang lain bisa mengerti, memahami ya. Awal sejarahnya, awal mulanya Kanaan ini atau Filistin ini disebut dari mana? Itu dari keturunan Ham, anaknya Nabi Nuh. Demikian yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.